Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman jamaah Masjid Laboratorium UIN Sunan Kalijaga yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama melanjutkan ngaji kitab Taisirul Kholaq, kitab tentang etika, tentang adab, kitab tentang akhlak, ya, akhlak yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan mencoba membahas, ngaji, mendiskusikan tentang adab makan, adabul akli, adabus syurbi, ya, adab minum, dan juga adabun naum. Sebelum kita melanjutkan ngaji, teman-temanku semuanya, mari kita membaca suratul Fatihah satu kali. Semoga ngaji kita pada kesempatan sore hari ini membawa barokah dan manfaat kepada kita semuanya. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau di kitab digital saya itu halaman 17, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini etika, adab, akhlak minum ala Nabi Muhammad SAW. Tepat, ya, meskipun di kitab ini tidak spesifik ini bersumber dari hadis yang mana, tapi kalau kita telaah lebih mendalam, semua yang ditulis oleh pengarang kitab ini bersumber dari hadis atau apa yang telah dijalankan, apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ngaji kitab ini seakan-akan kita akan melihat bagaimana seluk beluk kehidupan Nabi, wabil khusus bagaimana sih Nabi itu kalau dahar, kalau makan, ya. Adabul akli. Amal adabul lati qoblahu. Yes. Saya yakin adab-adab yang ditulis di kitab ini itu tidak ada di dalam teori modern hari ini. Ya, ini maka inilah Islam, ya. Keindahan Islam itu terletak di bagaimana Islam mengatur hal-hal yang terperinci, hal-hal kecil terkait akhlak atau etika. Amal adabul lati qablahu fahiya ghuslul yadaini. Adab sebelum makan itu adalah membasuh kedua tangan. Pak, gimana Pak kalau pakai sendok? Itu kan pertanyaannya. Pak, sendok kan nggak ada pada zaman Nabi. Nah itu nanti kita bahas itu kenapa, bagaimana kalau itu menggunakan sendok, ya. Ini pertanyaan saya munculkan dulu, nanti kita jawab bareng-bareng. Wawad'ul ta'ami ala sufratin bil ardi, meletakkan makanan di depan. Ala sufratin itu ajang, tempat makan, nampan lah, bil ardi yang dalam bumi. Berarti meletakkan makanan hidangan di depan kita dulu, ya. Wal julusu, setelah makanan siap di depan kita, apakah di atas meja, apakah kumpulan nanti di atas lantai yang ada nampannya, yang jelas makanan ini siap dihidangkan, siap dimakan di hadapan kita. Wal julusu, duduk, nggak ada etika di dalam Islam atau akhlak Nabi makan sambil berdiri. Ya, resepsi misalkan
pesta itu kan sering ya makan sambil berdiri itu ya. Lah ini nggak boleh ini kalau menurut etika akhlak makan ala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa niyatut taqwa, ya niat makan itu dalam rangka bertakwa alal ibadah. Berarti bertakwa agar dengan kita makan ini kita kuat untuk melaksanakan ibadah. Jadi dengan makan kuliahnya jadi semangat, sholatnya semangat, berbuat baiknya semangat, berbuat kemanfaatan semangat, ya, berbuat hal-hal baik yang bernilai kebermanfaatan untuk diri kita sendiri ataupun orang lain itu semangat. Jadi jangan lupa kalau makan di dalam hati niat takwa, niyatut takwa alal ibadah. Selanjutnya watarkul akli ma'asyibai, meninggalkan makan sebelum kenyang. Wah ini sulit ini ya. Jadi nggak boleh kekenyangan ya, makan yang penting terpenuhinya kebutuhan kita dan tidak boleh terlalu kenyang. Artinya nggak boleh terlalu banyak berarti ininya makan ini. Wah ini kesindir semua ya. Sekali lagi ini saya ngaji bukan untuk jenengan tapi untuk saya sendiri ini. Jadi ininya watarkul akli ma'asyibai, tidak boleh terlalu kenyang, harus proporsional ini. Waridho bil hadir, apapun yang dihidangkan di hadapan kita itu ridho, senang. Entah itu gorengan, entah itu roti biasa, apapun itulah. Kita tidak boleh wah kok cuma gorengan, wah kok cuma nasi bungkus, lah ini, wah kok cuma teh nggak ada kopinya misalkan. Ini ngapunten ya, ngapunten saya nggak ini contoh, nggak boleh ini ya. Ini memang akhlak Nabi itu tidak pernah mencela makanan yang diberikan oleh sahabat apapun itu, sekecil apapun itu yang menurut pandangan orang itu kok cuma suguhannya telo godok misalkan, suguhannya pisang godok kok nggak burger. Nah ini ya, waridho bil hadiri minato'am watarku dami, dan tidak mencela. Wah panganane atos tengi, kalaupun atos tengi ya diam aja, nggak usah ngomong wah ternyata melempem kerupuk lah itu disuguhi klotekan ternyata ini gimana ini kok agak basi lah, beda bener itu. Tapi nggak boleh mencela intinya ya. Watolabuman yakulu ma'hu, dan kalau bisa mencari teman untuk makan. Ojo mangan dewian, jangan sampai kita makan sendiri. Kalau bisa mencari teman. Wah makanannya dikit Pak, ya kalau bisa banyak makanya ya. Kalau bisa kita berbagi makanan dengan orang lain. Wa amal lati ma'ahu fahiya albatu bitasmiyati jahron. Ketika makan memulainya dengan membaca basmalah secara keras, terang-terangan, jangan hanya dibatin ya, harus dengar sampai, tapi jangan terlalu keras ya. Bismillahirrahmanirrahim, memang bagusnya begitu, jangan cuma gremeng atau terlalu keras sambil bengok ya jangan. Intinya orang di sekitar kita itu yang dekat itu dengar nggak apa-apa, bagus ya. Wahia albatu bitasmiyati jahron yudzakkira ghairahu, dalam rangka apa? Mengingatkan yang lain. Siapa tahu teman Anda yang ikut makan di sampingnya belum membaca basmalah. Ini ringan, ngajinya ringan tapi sulit mempraktikkan ya. Nggih, Mas. Sulit ini. Kelihatannya ringan ya. Kelihatannya ringan ini, tapi ya sulit diamalkan. Wal aklu bil yumna, makan dengan tangan kanan. Watasghirul luqmati, mengecilkan puluhannya jangan gini ya, ini ya. Kalau sendok ya jangan gitu ya, jangan ya, apalagi ini nggak boleh ya. Wa ijadatu madghiha wa ijadatu madghiha, ya, mengunyah dengan lembut dan pelan-pelan. Ini yang sering ya, kita tuh terlalu terburu-buru makannya cepat ya, tidak pelan-pelan di dalam mengunyah. Watarku maddiyadihi ila ghairiha qoblal firaghi minha, tidak memanjangkan tangan untuk mengambil yang lain sebelum apa yang kita makan kita puluk itu ya. Kalau bahasa orang Jawa puluk itu sudah
selesai. Jangan rakus lah semuanya diambil, wah gini gini ya. Tenang, satu pulau habis itu. Ini sulit ya kan? Sulit kita itu. Ya. Wal aklu mimma yalihi illa fil faqihah. Makan sesuatu yang ada di samping kita, kecuali kalau buah jauh misalkan tidak boleh, ya kan? Minta diambilkan temannya, tolong ambilkan buah, jangan terus muter, itu nggak jelas itu ya. Ya. Wa alla yang fukhofit to'am, tidak meniup apa pangak makanan, ditiup ya. Pak kalau panas Pak ya dibiarkan dulu. Wah ini adem ini, saya minum dulu ya. Ya. Minumnya gimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah seger ya. Oke, contoh. Ya. Wa alla yaqta'ahu bisikin, janganlah memotong makanan dengan pisau. Nasi di pisau kok buat makan ya. Kalau makan daging gimana Pak? Beda lagi itu. Makanya itu makan sayur, makan nasi itu loh ya, jangan pakai pisau. Wa alla yamsaha yadahu bihi, janganlah mengusap tangan dengan makanan, diusap tangannya di gini-gini dulu ya, diurak-arik gak jelas itu ya, jangan. Wa alla yamsaha yadahu bihi wa alla yajma'a baina tamri wan nawa, tidak mencampur antara kurma dan isinya. Jadi kalau kita makan sama, ini hanya simbol. Kalau kita makan kacang ya jangan kulit sama ini dicampur jadi satu, dipisah. Apapun yang ada kulitnya, ada isinya, bijinya itu dipisah, jangan disatukan. Fi inain, di dalam satu wadah. Nah ini penting ini teman-teman ya, jadi jangan mencampur kulit dan isi di dalam satu wadah buah-buahan atau biji-bijian yang kita makan. Ada makan kedelai, makan kacang, makan apapun itu jangan ditempatkan dalam satu wadah antara biji dengan buahnya atau makanannya. Wa alla yashroba illa indal ikhtiyaji ilai, dan tidaklah minum air kecuali ketika butuh. Jadi bagusnya makan itu tidak diselingi dengan minum dikit-dikit 50-an minum, itu gak baik ini. Ya monggo nanti diteliti melalui kesehatan ya, perspektif kesehatan itu gimana, bagus apa enggak ya. Orang makan kecuali keselak seretan ya boleh, tapi kalau nggak keselak dikit-dikit habis makan 5 sendok minum, nah itu tidak bagus lah kayak gitu ya. Wa amal lati ba'dahu fahiya al-qiyamu qabla shibai, setelah makan selesai berdiri sebelum kenyang. Wah ini nggak boleh kenyang berarti ya, berarti kalau ngambil ya jangan banyak-banyak. Wa ghusrul yadaini, membasuh dua tangan ba'da laqihima, membasuh kedua tangan setelah ngelamuti. Jadi tidak ada satu satu butir pun nasi yang menempel makanan di tangan kita, jadi dikelamuti gitu ya, sampai benar-benar bersih, tidak ada makanan yang tersisa ya. Ngelamuti ya, kemungkinan kan ada, kalau kita muluk itu kan ada makanan yang nempel. Nah inilah akhlak Nabi ya, sederhana tapi sulit dipraktikkan oleh orang-orang modern seperti kita. Kadang saking kenyangannya kita nggak habis itu kan ya, kalau ngambil prasmanan semuanya diambil, tiba-tiba ada yang nggak habis itu. Wah ini ngeri ini ya, saya ngaji ini jadi takut ya, ini kok kena saya semua ini ya, bahaya ini ya, tersindir semua kita ya. Padahal kalau kita itu makan, kalau nggak kenyang ya nggak berhenti, ya kan? Kenyang baru berhenti, kalau nggak kenyang ya terus pokoknya kita makan terus. Selanjutnya waltiqatul futati walhamdulillah ya, mengambil upo itu apa bahasa Indonesia nih? Upo itu makanan yang tersisa ya, nasi, butiran nasi yang tersisa itu diambil, yang tercecer itu diambil ya. Kadang kita makan di nampan itu masih sisa banyak itu ya, makan bareng-bareng kembulan ya. Hati-hati ya, kalau makan kembulan jangan banyak nasi yang tersisa. Solusinya gimana Pak? Kalau memang benar-benar gak habis ya jangan dibuang sebenarnya itu. Kalau saya kok kasihkan untuk makan ayam atau hewan piaraan ya kan, jangan sampai dibuang ya.
itu meskipun nggak bermanfaat bagi kita, itu mungkin bermanfaat bagi hewan-hewan atau orang-orang yang punya hewan ternak ya, peternakan, itu penting itu ya. Dan kemudian yang terakhir walhamdulillahi, dan memuji kepada Allah setelah selesai makan. Lanjut nggih, masih jam 5 kurang kok ya, kita lanjut, masih ada 2 bab lagi. Nanti habis ini kita mungkin bisa diskusi ya setelah ini. Ada busurbi, kalau tadi bicara tentang etika adab makan ya ala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, silahkan teman-teman merenung, kira-kira sudah sesuai belum ya apa yang telah kita kerjakan, kita lakukan selama ini di dalam makan ya sehari-hari, adab etikanya. Ada busurbi, adab minum. Ada buhu kasirotun, adabnya orang minum itu banyak sekali. Oke, silakan yang mau bergabung monggo ya. Ada buhu kasirotun minha tanawulul ina'i bil yamini. Nah, mengambil yang sebelah kanan. Wan nadru fihi, dan melihat di wadah itu qabla syurbi, lihat dulu wadahnya bersih apa enggak, ada semutnya apa enggak ya, dilihat dulu ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Wa tasmiyatu, membaca basmalah, wal julusu, duduk, wa masul ma'i, apa ya, menghisap air ya, menghisap air kayak itu gini loh ya. Contoh ya, bismillah ya, contoh itu contoh ya kan, tadi kan sudah bismillah ya. Dan apa ini? Li'ana abbahu yadurru al-kabida ya. Tidak boleh ngokop, atau ngokop itu gini loh ya. Pak, kalau minum kayak gini, contoh ini itu bahaya ya. Ini jangan gini glek gitu. Bener, itu namanya ngokop, itu bahasa Jawanya ya. Ya wali anna abbahu yadurru al-kabida. Kadang kita nggak sadar ya ngokop itu ya. Kadang galon gluk malah yang ngeri. Ya, ini hati-hati ini. Yang bener ya pelan-pelan ya, pakai gelas itu pelan-pelan itu. Ya. Wal julusu wa masul ma'i li anna abbahu yadurru al-kabida, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan, musu padha sepo sira kabeh almaa ing banyu mason kelawan nyesep temanan, wala ta'ubbuhu, lan aja ngokop sapa sira kabeh abban kelawan ngokop tenanan. Nah ini ya teman-teman, aja dikokop nggih. Jangan ngokop pakai ya semacam-macam ya. Pokoknya ciduk atau apa gluk-gluk ya, mungkin saking ngelaknya itu juga pelan-pelan aja minum. Kalau pakai gelas pun ya pelan-pelan ya kan. Jangan gluk. Pak, kalau minum itu gimana ya? Ya bagus sebenarnya. Minum itu harus gini pun, kadang kan banyak yang gini ya. Gluk itu kan. Ya gini aja loh ya kalau minum. Kalau bisa pakai gelas lah. Gitu nggih. Wa minha asyurbu fi salasati anfas, minum dengan 3 kali tegukan. Yusammi fi kulli wahidin, dan setiap tegukan membaca basmalah. Wah ini sulit ini ya berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan 3 kali, wes 2 aja ya. Ini idealnya begitu teman-teman. Kalau kita ingin meniru akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yahmadu fi akhirih, dan membaca hamdalah, membaca tahmid, mengucapkan alhamdulillah di akhir minum. Wala yatanaffasu fil ina, tidak ambekan bernafas di dalam wadah ya. Di situ ya, enggak boleh ya ambekan ya. Bernafas di dalam wadah. Wala yatajassau ya, ora kena glegeken. Glegeken bahasa Jawanya apa? Bahasa Indonesianya itu. Ya, di depan ini enggak glegeknya ya agak jauh, jangan di depan ini glegeken, nanti kumannya masuk itu ya. Wa idza syariba wa arada ayyaskiya ghairahu, ketika orang itu minum
dan dia menghendaki untuk memberikan minuman kepada orang lain, fal yuqaddim man ala yaminihi ala man biyasarihi, maka ketika dia hendak memberikan minum, maka seyogyanya memberikan minum kepada orang yang sebelah kanan, mendahulukan orang yang ada di sebelah kanan kita daripada orang yang di kiri kita. Ya, meskipun walau kana afdola, meskipun orang yang di kiri kita adalah orang yang lebih tinggi derajatnya daripada kita. Ya ini ya, orang yang derajatnya lebih tinggi daripada kita, misalkan pejabat atau siapapun itu, tetap yang kita utamakan adalah orang yang ada di sebelah tangan kita. Ini adabnya ini. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada suatu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saqo a'rabiyan, memberikan minuman kepada orang Arab, orang Badui, kana ala yamini, yang berada di samping kanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabla Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Waqala, dan Nabi bersabda, ngendika sinten Kanjeng Nabi, al aimanu, utawi sisi yang lebih, utawi sisi yang tengen, sisi yang kanan, fal aiman, kemudian sisi yang kanannya lagi. Ya, ini ada suatu cerita di mana di samping kanan Nabi itu ada orang Badui, orang Arab Badui, sementara di kiri Nabi itu ada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, khulafaur rasyidin, sahabat Nabi. Tetapi Nabi justru memprioritaskan kepada orang yang ada di sebelah kanan Nabi, meskipun dia hanya seorang Arab Badui. Bayangkan ya, di sebelah kiri Nabi ada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Di sebelah kanan Nabi ada Arab Badui. Nah, Nabi mendahulukan memberikan minum kepada Arab Badui, karena Nabi tetap memprioritaskan orang di sebelah kanan Nabi dalam hal memberikan minum, meskipun secara keutamaan, secara status sosial itu lebih tinggi derajatnya orang yang ada di sebelah kiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedhik malih nggih. Adabun naumi, adabnya tidur. Adabun naumi utawi iki ku adabe turu sare, ya ayat atau haro minal hadasi, yaitu menyucikan diri sapa wong minal hadasi, saking reget dari hadas, dia wudu berarti. Wa ayyanama ala jambihi al aimani, dia tidur pada sisi yang sebelah kanan, miring kali ya, mustaqbilal qiblati, halih madhep kiblat. Ya, menghadap kiblat wajahnya itu ya. Wa ayak sudah binomihi rohata badanihi, dia tidur bertujuan untuk mengistirahatkan badannya, liyaqwa alal ibadah, agar dia kuat di dalam menjalankan ibadah. Jadi tidur itu niatnya istirahat, kalau bangun siap melaksanakan ibadah mahdhoh ataupun ibadah ghairu mahdhoh, ya ngaji, ya sholat, ya baca Quran, ya kerja, ya kuliah, ya niatnya istirahat agar badannya fresh sehingga bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik ibadah mahdhoh ataupun ibadah ghairu mahdhoh. Wa ayyadkurullaha ta'ala inda naumihi wa ba'da yaqdhatihi, selalu ingat kepada Allah ketika tidur dan setelah bangun ya. Jangan sampai yang diingat HP terus ya, sebelum tidur HP, bangun tidur HP. Masya Allah ini ya, berarti ini ya. Jadi kalau waliyullah dulu, ulama dulu itu sebelum tidur pasti zikir kepada Allah. Saking capeknya akhirnya tertidur. Kalau kita kan enggak tuh, saking capeknya scroll medsos, capek baru tidur. Inilah kita, bedanya ulama dengan kita manusia zaman modern Gen Z hari ini itu kan pasti hampir semuanya. Saya juga sama, kalau tidur yang dipegang HP dulu ya, lihat HP baru tidur. Ya kalau yang diputar sholawatan nggak apa-apa. Kalau yang diputar dangdutan, ya nanti ngimpinya dangdutan itu ya. Wah, padahal kalau Kanjeng Nabi kalau bisa, kalau tidur yang ingat ya Allah, bukan mimpi yang aneh-aneh, mimpi yang lah nih, hati-hati ini ya, lihat artis sana artis ini, nanti ngimpinya ya artis itu, ya
Ini hati-hati. Wa ba'da yaqdati dan ketika bangun juga langsung ingat Allah. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan ya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu idza akhadha madja'ahu minal laili ya wa du'ayatahu tahta khaddihi. Nabi itu kalau malam ya tidur malam meletakkan tangannya pada pipi ya, pada pipinya gini loh kalau tidur itu ya, itu Nabi loh ya. Kita kan enggak ya, kadang ngurup kadang tengkurup kadang enggak jelas itu ya, ngelongekar gitu ya. Nah ini memang sulit ya kayak Kanjeng Nabi ini ya. Kalau kita kan yang lekar pokoknya ngantuk ya brek cari guling juga jelas sana sini gitu ya. Astagfirullahaladzim, ini kita ngaji untuk diri kita sendiri ya. Tsumma yaqulu Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup, wa amutu dan aku mati. Wa idza staiqadha qala, ketika Nabi terbangun dari tidurnya, bangun tidur, Nabi berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahi iku tetap kedue Gusti Allah. Alhamdulillah tawis kabeh ni puji iku lillahi tetap kagungane Allah alladzi ahyana kang sampun menghidupkan nguripaken sinten Allah na ing kita ba'dama amatana ing dalam sakwuse oleh mateni sinten Allah mejahi sinten Allah na ing kita wa ilaihi lan iku tetep kedue Allah an-nusyuru utawi tempat manusia dibangkitkan atau bangun dari kubur. Oke, terima kasih ya. Hari ini kita sedikit banyak sudah ya mengingatkan diri kita masing-masing untuk selalu beretika beradab sesuai dengan apa yang telah dituntunkan dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang apa ya, selalu sedikit demi sedikit itu mampu dan berusaha untuk meniru akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaji seperti ini seakan-akan ringan ya, ringan dibaca, dipahami, dipelajari itu ringan. Yang sulit adalah dipraktekkan secara istiqomah. Saya yakin kula kok dereng saged. Nah, jenengan saya yakin khusnudon jenengan sakit, nah kula kok dereng saged ya. Ya ini. Ada yang sebelum tidur wudu terus ada. Nah, ada yang sebelum tidur itu enggak buka HP tapi wiritan ada? Enggak ada. Ya kan? Ada yang sebelum tidur yang diputar sholawatan mungkin ada Pak, tapi bacaan dangdut ya Pak. Pasti yang sebelum tidur yang dilihat pasti medsos ya, X, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook itu dilihat semua ya. WA baru tidur ya kan, lihat storynya orang lain ya baru tidur. Saya kira itu ya, ini simple tadi pahalanya besar ya. Islam itu tidak hanya bicara hal-hal yang bersifat dzaruri. Ya, Islam ada yang doruri, ada haji, ada tahsini. Nah, yang tahsini itu kan apa? Yang bersifat tahsini kan orang menganggapnya tersier ya kan. Doruri itu primer, haji itu sekunder, ya. Doruriyah, hajiat, tahsiniyah. Ya, kalau dalam ushul fikih ada 3 tingkatan level ibadah ya. Ada doruriyat, ya sholat macam-macam itu. Ada hajiat sekunder, sekunder ya sifatnya penopang ibadah. Wajib, sunnah ya, sholat tahajud, sholat duha, sholat jamaah, itu kan hajiat, baca Quran, ya kan, itu hajiat kan, ibadah yang semuanya hajiat. Ada yang tahsiniyat, nah ini tahsiniyat, hal-hal kecil detail yang berkaitan dengan akhlak atau adab. Termasuk kita kemarin sudah bicara tentang majelis, ya kan, adab dalam majelis, adab masuk masjid tangan kanan dulu, kaki kanan dulu, keluar kaki kiri, masuk berdoa, keluar masjid berdoa, tenang, anteng. Itu kalau dilakukan meskipun ibadah-ibadah yang sifatnya tahsiniyat itu pahalanya besar. Kalau kita istiqomah insya Allah barokahnya luar biasa. Oke, saya kira saya cukupkan sekian. Selanjutnya kalau mungkin ada tanya jawab saya persilahkan, monggo.